Lingkar leher yang kita dapatkan adalah 43 cm, maka dari garis tengah muka 7,2 cm ke arah samping, teman-teman. 1 cm menjadi 29,25 cm. Kok ada 25? Ini adalah garis tengahnya. Oke. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Setelah kita dapatkan ini adalah garis tengah dan ini adalah garis batas jadinya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat Inspirasi, dalam video kali ini saya akan memotong sebuah batik dengan ukuran seseorang ya. Ukurannya sudah ada, dan dalam sebuah batik itu biasanya yang teman-teman suka kesulitan adalah menentukan garis tengah mukanya supaya bagian badan depan, kiri dan kanan ketika ditumpangkan atau dikancingkan itu posisi motifnya sinkron atau seimbang ya. Bagaimana caranya ya? Lalu berapa banyak kain yang dibutuhkan untuk membuat satu kemeja batik? Itu tergantung dari gambarnya ya, dari motifnya. Kalau untuk motif seperti ini, motif gambar-gambar kecil seperti ini, lebar kain biasanya standar sekitar 1,10 1,1 meter atau 110 cm sampai 115-an lah ya, segitu. Nah, untuk panjang kain yang dibutuhkan untuk satu kemeja lengan panjang itu kisaran 2,5 meter sampai 2,6 meter, itu sudah cukup ya. Untuk ukuran-ukuran XL bisa masuk, masih bisa masuk. Itu pun tergantung motifnya lagi-lagi teman-teman ya. Untuk motif ini saya gunakan 2,5 meter, oke? Setelah itu bagaimana cara menentukan untuk garis tengah mukanya? Kita harus tentukan dulu motif mana yang mau kita pakai untuk di bagian tengah muka. Di bagian center tengah mukanya itu yang mana? Mau yang ini atau yang ini? Itu silakan saja. Kreasikan oleh teman-teman kira-kira pantasnya, bagusnya yang mana. Atau memang ada batik-batik tertentu yang bagian itulah yang di tengah. Itu silahkan saja. Nah, untuk motif ini juga kita perlu menentukan mana bawah, mana atas, mana motif bawah, mana motif atas. Saya akan menggunakan di bagian sebelah sini adalah motif bagian bawah dan di bagian sebelah sini adalah motif bagian atas ya. Oke. Pertama, saya akan menentukan garis tengah mukanya dulu ya. Garis tengah muka adalah garis yang belum termasuk kancing. Nah, di gambar ini saya akan menentukan garis tengah mukanya. Di tengah gambar ini adalah garis tengah muka. Saya akan menentukan ini. Teman-teman boleh di bagian sebelah sini juga nggak apa-apa, karena kiri dan kanannya sama, seimbang. Jadi nggak terlalu masalah juga menurut saya ya. Koreksi kalau misalkan saya salah. Oke, kita garis dulu di sini teman-teman sebagai garis tengah muka, belum termasuk kancing ya. Sini. Oke. Setelah itu ke sebelah sini ya, ke sebelah sini kita tambahkan 1,5 cm sebagai penambahan untuk kancingnya. Kita kasih tanda 1,5 cm. Mudah-mudahan kelihatan ya garisnya ya, kelihatan ya. Oke. Di garis yang setelah penambahan 1,5 cm itu kita lipat teman-teman seperti ini ya. Kita lipat satu lipatan seperti ini. Boleh teman-teman digosok juga nggak apa-apa. Kalau di sini saya lipat saja, biasa seperti ini ya. Lalu kita geserkan. Dan di kain yang sisi sebelahnya kita lipat seperti ini. Oke. Untuk tumpangannya kita akan mengambil garis yang ini teman-teman. Ya, garis yang ini. Boleh di sini kita garis kembali. Yang di sisi yang sebelahnya ini kita garis kembali. Di posisi tengah mukanya juga boleh, nggak apa-apa kita garis kembali di sini. Ini untuk keterangan buat teman-teman saja ya. Nanti bisa digeser-geser sesuaikan dengan motifnya nanti. Nah, kalau yang di sebelah sini itu kita tambahkan ke bagian luar 1,5 cm-nya, yang di sini keluar dan ke dalam ya, keluar dan ke dalam menjadi 3 cm. Garis tengah ini ke bagian sebelah sini 1,5 cm, ke sini 1,5 cm. Sehingga menjadi 3 cm seperti ini teman-teman ya.
Oke, lalu kita garis kembali. Nah, di sini sudah ada 3 garis ya. Ini adalah garis tengah muka, ini penambahan 1,5 cm keluar, ini penambahan 1,5 cm ke dalam. Nah, di kain yang pertama ini, kita lipat di posisi penambahan 1,5 cm, kita tempelkan ke penambahan 1,5 cm yang bagian dalam. Seperti ini teman-teman. Nah, baru dia akan sinkron ya. Motifnya akan ketemu dia. Oke, kita lanjutkan ke sini. Untuk memastikan kita perlu membuat seperti ini dulu, apalagi bagi teman-teman yang pemula seperti saya juga sama, boleh digunakan cara seperti ini dulu, kita jajarkan dulu untuk memastikan supaya benar-benar hasilnya rata di bagian tengah mukanya, motifnya benar-benar seimbang. Nah, sesudah seperti ini teman-teman, nah, ini udah sama ya. Dari atas sampai bawah sama. Kalau untuk bagian bahan katun, ketika ada satu motif yang tidak sama, boleh ditarik-tarik sedikit ya. Karena ini posisi kainnya elastis. Masih agak bisa melar lah, kalau katun itu masih bisa. Setelah itu langkah apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Langkah yang perlu kita lakukan adalah memberi penanda batas-batasannya. Misalkan di sini ada panjang bajunya adalah 70 cm di sini ya. Kita belum masuk ke pola dulu. Nah, 70 cm itu adalah dari sini ke sini. Supaya dari sini ke sini tidak bergeser, kita buat garis bantu. Penandaan untuk garis bantu ini bebas, yang penting dia horizontal ya. Horizontal pada pola seperti ini. Lalu kita buka di sini, kita garis kembali. Terserah mau di sini juga kita kasih lagi nggak apa-apa, supaya nanti kita ikuti pada saat proses pemotongan atau pemolaan itu bisa imbang antara kiri dan kanan. Nah, sini ya. Ini adalah garis bantu, teman-teman. Boleh 3 garis, boleh 4 garis, silahkan ya, bebas kalau itu. Nah, saya pikir cukup 3 saja untuk di sini ya. Oke. Setelah itu kita geser kembali yang ini. Yang kain yang pertama, katakan kain yang pertama ini adalah sebelah kiri ya, sebelah kiri. Yang ini adalah sebelah kanan. Yang kain yang sebelah kanan yang kita lipat tetap di bagian luar, sama yang di bagian kiri juga. Kalau misalkan kita kasih penanda lagi, ini adalah tanda 1,5 yang ke bagian dalam, ini adalah yang bagian keluar, yang kita lipat di bagian yang luar. Sama, mau kiri mau kanan, yang kita lipat adalah di bagian yang luar, garis yang luar. Seperti ini kita lipat ya. Sama kita lipat. Kalau disatukan seperti ini apakah sama? Sama kiri kanan, tapi tidak seperti ini jadinya ya. Oke. Setelah itu kita akan tumpuk antara kain yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan dengan acuan garis diagonal ini. Oke. Kita samakan seperti ini teman-teman. Nah, kita tumpuk. Jadi fungsi garis diagonal itu untuk menyamakan posisi pada motifnya. Boleh menggunakan jarum pentul juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dapat dipastikan di bagian muka itu sinkron kiri dan kanannya. Oke, saya coba ambil jarum pentul dulu ya. Di bagian garis-garis ini boleh kita samakan. Nah, tadi kan ada garis diagonal ya, garis yang ini. Garis yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita satukan, kita tempelkan seperti ini. Boleh kita kasih jarum pentul untuk supaya tidak bergeser. Oke. Lalu di sebelah sini juga sama. Ini sangat membantu buat teman-teman supaya motifnya benar-benar sinkron. Kadang-kadang setelah jadi motifnya bergeser dia karena saat memotong ditumpuk tetapi tidak dipastikan samanya. Nah, cara seperti ini bisa memastikan bahwa posisinya itu tidak bergeser atau tetap sama. Setelah itu baru kita rapihkan teman-teman.
Kain ini sudah ada 2 lapis, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Boleh lipatan ini, sekali lagi boleh lipatan ini digosok dulu juga silahkan. Tidak pun menurut saya tidak masalah kalau untuk kain ini ya. Nah, kita ratakan seperti ini. Baru setelah ini kita akan membuat pola. Nah, perhatikan bagian sebelah kiri dan sebelah kanan motifnya sama. Oke. Saya akan langsung membuat polanya. Untuk di bagian badan depan saya buat lurus seperti ini dulu. Sama halnya menentukan garis tengah, di garis bawah pun silahkan teman-teman tentukan mau di posisi yang sebelah mana. Itu silahkan saja. Saran saya bagian paling depan itu adanya di sini. Ya, ada di sini. Silahkan ya. Itu masih bebas saja karena motifnya juga motif batik printing ini nggak terlalu masalah lah ya. Lalu kita masuk ke ukuran panjang bajunya 70 cm. Kita tentukan di sini 70 cm. Dari garis bawah ke atas 70 cm. Sini ya. Ini masuk ke pola standar biasa. Lebar punggungnya 43 cm. 1/10-nya 4,3 cm. Lalu kita garis dulu. Garis siku ya. Seperempat lingkar dada setelah penambahan kancing di sini 27,5. 27,5 saya akan membuat lingkar ketiaknya 48 cm. Dari angka 3 cm di garis puncak kita turunkan 24 cm. Turun 24 cm dari mana? Saya menggunakan garis perkiraan. Garis ini adalah garis dada yang bisa naik ataupun bisa turun ya. Sesuai nanti kita ikuti nanti ya. Oke. Masuk ke sini 1/4 lingkar dada 27,5 itu sudah termasuk penambahan kancing. Jadi kita ukur 27,5 itu dari tepi lipatan tengah muka di sini ya. Ini sudah termasuk penambahan untuk kancing. 27,5 kita turunkan kembali 27,5. Saya menggunakan cara paling sederhana yang mudah-mudahan cara ini dapat dipahami oleh teman-teman yang meskipun sangat pemula sekali ya. Lalu setelah itu, kalau misalkan teman-teman posisi pundaknya mau sama ya, posisi pundaknya mau sama, silahkan menggunakan 1/2 lebar punggungnya itu dari garis tengah sini. Garis tengah. Ya, garis tengah muka sebelum penambahan kancing ya. Saya akan gunakan di tetapi saya tidak akan menggunakan itu karena saya akan mengabaikan garis di bagian pundak atau menyatukan pundak depan dan belakang. Saya akan mengabaikan motifnya di situ. Yang saya fokuskan adalah di bagian depan. Saya akan tetap mengambil seperti pola pada umumnya yang saya buat. 1/2 lebar punggung untuk badan depan itu dihitung dari garis muka setelah penambahan kancing. 1,5 cm di sini, 21,5. Lalu turun ke bawah 21,5 saya kurangin 1,5 di sini ya. Untuk mempelajari lebih detailnya cara pembuatan pola sudah ada videonya beberapa, oke? Lalu kita akan masuk ke ukuran lingkar leher teman-teman. Lingkar leher yang kita dapatkan adalah 43 cm. Maka dari garis tengah muka 7,2 cm ke arah samping teman-teman. Garis hijau adalah garis tengah muka. Lalu di sini saya garis dari batas 21,5 ke 7,2 sini. Nah, lalu kasih 1,5 cm atau 1 cm untuk kampuh jahitan. Untuk turun ke bawahnya, saya buat 7,2 di sini. 7,2 saya tambahkan 1 cm untuk kampuh jahitan. Sini. Lalu saya buat kerung leher badan depan. Kalau dibuat garis jahitnya di sini adanya. Oke ya. Lalu saya akan membuat kerung lengan badan depan di sini. Hubungkan dari titik pundak atau tepi pundak ke kedalaman kerung lengan ke bagian garis bawah. Karena acuan lingkar ketiaknya saya akan buat 48 cm. 1/2-nya adalah 24 cm. Maka lingkar ketiak badan depan saya akan buat 22 cm. Coba kita cek.
22 cm. Apakah ada di sini 22 cm? Oke, pas 22 cm. Jadi kita turunkan kembali dari garis yang dada tadi ya. Nah, dari garis dada masih turun 1 cm. Ini adalah garis lingkar ketiak untuk badan depan. Karena perutnya berisi sedikit, saya tambahkan kembali dari 27,5 cm yang lingkar dada, seperempat lingkar dada ini, saya akan tambahkan 1 cm lagi, menjadi 28,5 cm. Konsekuensinya adalah di bagian badan belakang saya akan kurangin 1 cm. Tetapi ingat, cara seperti ini motif bagian samping dan bagian pundak tidak akan ketemu ya teman-teman ya, tidak akan ketemu. Saya akan memastikan kenyamanan cara dipakainya saja, cara pemakaiannya saja. Saya menggunakan cara yang paling sederhana sekali. Untuk seperempat lingkar pinggangnya adalah 26 cm sudah termasuk kancing, penambahan kancing. Saya tambahkan 1 cm lagi karena tadi penambahan untuk orang gemuk itu 1 cm menjadi 27 cm di sini ya. Lalu ke bawah 28,25 cm. Saya tambahkan 1 cm menjadi 29,25 cm. Kok ada 25? Ya, saya tetap menggunakan itu ya. Mau koma 25 saya tetap hitung. Lalu kita menggunakan garis lengkung sini. Nah, dari pinggang langsung kita tambahkan untuk kampu jahitannya sekitar 1,5 cm. Lalu dari pinggang ke pinggul saya buat garis lurus. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Dan untuk belahannya saya buat 12 cm karena belahannya belahan numpang ya. Oke, belahan numpang. Dan di sini di bagian muka depan saya turunkan 1 cm lebih. Kita miringkan posisi garisannya. Seperti ini, saya masih menggunakan cara yang sangat sederhana sekali, tetapi saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, setelah itu posisi saku saya akan buat 20,5 cm di sini. Lebar sakunya saya buat 2,5 cm, itu silahkan saja lah ya. Mau teman-teman berapa. Di sini saya akan miringkan sekitar 0,5 cm. Oke. Lalu jarak dari tepi 6 cm, saya buat lebar sakunya 11,5 cm. Oke, saya miringkan di sini. Fungsi untuk kenapa harus dimiringkan itu teman-teman sudah paham ya, fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kita akan menggunting teman-teman. Saran saya ketika teman-teman menggunting kain batik ini, pada posisi badan depan meskipun ditumpuk, tetap kita menggunting satu sisi dulu ya teman-teman. Baru setelah sisi yang satunya selesai, baru ke sisi yang sebelahnya. Seperti ini caranya. Lalu kita buka seperti ini teman-teman. Badan depan sebelah kiri sudah selesai kita gunting. Kita perhatikan di bagian samping-sampingnya. Nah, di bagian pundak, ketiak, dan di bagian samping apakah motifnya sama? Ketika kita rasa motifnya sama, langsung kita gunting ke sisi yang sebelahnya. Proses menggunting seperti ini dilakukan untuk memastikan agar motif di sisi yang sebelahnya itu sama, kiri dan kanan sinkron di bagian samping, depan, atas, bawahnya. Lalu di bagian sini kita akan miringkan teman-teman, sesuaikan dengan garis yang sudah kita buat. Boleh kita kasih jarum pentul lagi di sini. Biar diem saja ya. Untuk bagian badan depan sudah selesai teman-teman. Mudah sekali, mudah dan cepat. Oke. Sekarang kita akan menentukan badan belakang atau membuat badan belakang atau memola badan belakang dan memotongnya ya. Caranya bagaimana? Kita tentukan motif di badan belakang itu sesuai dengan motif